Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Ayu Puspita Indasari. Dan untuk pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai teori perihal tes keterampilan menulis. Kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Perihal tes keterampilan menulis. Sebelum memasuki materi, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian tes menulis. Apa itu tes menulis? Tes menulis adalah kemampuan yang mengungkapkan gagasan atau ide yang menjadi sebuah karangan dalam merangkaikan kalimat yang indah, sehingga diperlukan sebuah keterampilan berbahasa. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk tes keterampilan menulis. 1. Tes menulis berdasarkan rangsangan visual, yaitu bentuk tes menulis berdasarkan rangsangan visual dilakukan dengan cara disajikan gambar atau film yang membentuk rangkaian cerita dan peserta diminta untuk membuat karangan berdasarkan gambar atau film yang telah ditentukan. 2. Tes menulis berdasarkan rangsangan suara, yaitu bentuk tes ini dilaksanakan dengan cara disajikan suara yang dapat berbentuk ceramah, diskusi, atau tanya jawab baik yang berupa rekaman suara maupun langsung. 3. Tes menulis dengan rangsangan buku, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan dan peserta tes diminta untuk membuat karangan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Bentuk tugas yang harus dilakukan peserta tes dapat berupa membuat ringkasan atau rangkuman, membentuk resensi, atau membuat kritik. 4. Tes menulis laporan, yaitu membentuk tes ini dilakukan dengan cara meminta peserta untuk membuat kegiatan yang pernah dilakukan, misal mengikuti khutbah Jumat, mengikuti seminar atau diskusi, mengikuti dharma wisata atau kegiatan perkemahan atau kegiatan penelitian sederhana yang telah dilakukan. 5. Tes menulis surat, yaitu mengingat pentingnya peranan surat untuk membuat keperluan. Tes menulis surat hendaklah telah dilatih dan ditugaskan kepada siswa di sekolah. 6. Tes menulis berdasarkan tema tertentu, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara disajikan sebuah atau beberapa topik dan kemudian diminta untuk membuat suatu karangan berdasarkan topik yang telah ditentukan. Dan tes menulis karangan bebas, yaitu tes ini dilaksanakan dengan cara meminta peserta untuk membuat karangan dengan tema dan sifat karangan yang ditentukan sendiri oleh peserta. Dan secara umum bentuk tes keterampilan menulis terdiri dari dua macam. Pertama, tes secara langsung atau ujian mengarang, bentuk esai, uraian, atau bebas. Kedua, tes secara tidak langsung atau ujian mengarang, bentuk objektif, menurut Hidayat dan kawan-kawan. Berikut tingkatan tes kemampuan menulis. Pertama, tes kemampuan menulis tingkat ingatan. Nah, dalam tes kemampuan menulis pada tingkat ingatan ini lebih bersifat teoretis, artinya tes lebih berhubungan dengan teori atau pengetahuan tentang menulis yang sering diajarkan sebelum siswa praktik menulis. Contohnya, apakah yang dimaksud dengan alinea deduktif? Kedua, tes kemampuan menulis tingkat pemahaman. Tes kemampuan menulis pada tingkat pemahaman masih bersifat teoretis. Tes pada tingkat ini belum menugasi siswa untuk menghasilkan karya tulis secara sungguh-sungguh. Tes yang dinyatakan kepada siswa masih berkaitan dengan pengetahuan tentang seluk-beluk tugas menulis, tetapi lebih dari sekedar yang bersifat mengingat saja. Nurgiantoro, contoh, mengapa dalam sebuah alinea yang baik perlu ada pikiran pokok dan pikiran penjelas.
Tingkat pemahaman ini dapat juga berupa tugas menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat biasanya 4 buah yang telah disediakan. Ketiga, tes kemampuan menulis tingkat penerapan. Tes kemampuan menulis pada tingkat penerapan telah menuntut siswa untuk benar-benar menghasilkan karya tulis. Pada tes ini siswa telah diminta untuk menemukan gagasan sendiri, sekaligus dengan bahasa sebagai sarananya. Contohnya, buatlah sebuah karangan pendek yang bersifat naratif. Terakhir, indikator penilaian tes menulis. Indikator menulis diantaranya kesesuaian ide atau isi, kemampuan dalam mengorganisasi isi, penggunaan tata bahasa, penggunaan struktur bahasa yang tepat, serta penggunaan ejaan dan tata tulis dengan baik dan benar. Nah, itulah tadi video mengenai teori